bisa membaca. Udah bisa baca semua belum? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kalau gitu Ibu mau tes dulu ya. Mau lihat dulu nih kemampuan membaca kalian sampai mana. Yang pertama dari Nurul dulu. Hutan Merah, karya Fauzia A. Wah, Nurul udah lancar membaca ya. Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu mau nanya. Jadi yang Nurul baca itu cerita tentang apa ya? Tentang Bora. Boranya. Oke, selanjutnya Risma. Ayo Risma, baca dulu. Mana itu? Yang ini. Benih tumbuh besar. Oh, Risma belum lancar ya bacanya, masih agak terbata-bata. Dilancarin lagi ya. Nah sekarang tahu nggak sih apa yang Risma baca itu tentang apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Kalau gitu coba dengerin audio ini ya. Benih tumbuh besar. Saat libur sekolah, ayah Sudah mendengarkan audionya? Sudah, Ibu. Iya. Jadi audio tersebut tentang apa ceritanya? Benny mau olahraga tapi bajunya udah nggak muat, Bu. Udah Oke, kepedean. bener sekali, mau olahraga tapi nggak muat. Jadi udah bagus penangkapan ceritanya ya. Jadi setelah ini nanti Risma boleh lebih sering-sering baca lagi ya biar lebih lancar. Selanjutnya Rizka. Mana, Bu? Yang ini. Hutan merah, matahari bersinar terik di Lampung. Wah, Rizka lumayan lancar ya bacanya, tapi diperlancar lagi ya. Lebih sering-sering membaca. Rizka tahu nggak apa yang dibaca tadi tentang apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, berarti kurang menyimak bacaan ya. Besok lagi nanti kita lebih belajar lagi untuk menyimak agar kita bisa tahu apa yang dibaca ya. Rizka boleh kembali ke tempat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Baik Bu, baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini adalah hari pertama kita belajar bahasa Indonesia. Sebelum itu, Ibu absen dulu ya. Nurul, Hadir, Bu. Nyoman, Hadir. Rizka, Hadir. Risma. Hadir, Bu. Oke, hadir semuanya. Gimana perasaan kalian hari ini? Coba tunjukkan tanggapan emojinya. Wah, Nurul sama Rizka hari ini bahagia. Nyoman sama Risma kenapa sedih? Saya belum makan Bu. Belum sarapan, Bu. Ya, besok sarapan terlebih dahulu ya, biar energik bersemangat hari ini. Siap Bu. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, sebelum itu Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Kalian pernah mendengar cerita atau membaca cerita? Pernah. Oke, sering? Sering. Tahu nggak sih, biasanya di cerita tersebut ada apa aja sih unsur-unsurnya agar kita tahu Saya nggak maksud tahu, Bu. ceritanya? Oh, belum tahu nyaman. Ada latar, alur, tokoh, sudut pandang, amanat. Iya, benar. Ada latar tokoh, amanah, sudut pandang. Nah, kali ini
adalah bisa memberikan pendapat dari cerita yang telah disimak. Nah, sebelum itu ibu akan memutarkan sebuah audio mengenai cerita kakek tua yang bijak. Nah, untuk anak-anak yang gak suka mendengarkan audio, anak-anak bisa membaca cerita dari yang ibu bagikan. Ceritanya sama aja. Kakek tua yang bijak. Iya, iya. Selamat mendengarkan. Suatu ketika hiduplah seorang kakek tua yang bijak. Pada suatu pagi hari, ia didatangi seorang tamu anak muda yang sedang dirundung masalah. Sudah didengarkan? Sudah. Oke, nah karena kita hari ini mau belajar mengenai unsur-unsur cerita, teks cerita, jadi ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok ya. Kelompok pertama ada Risma, kelompok kedua ada Rizka dan Nyoman, kelompok ketiga ada Nurul. Dan dikerjakan LKPD-nya berdasarkan cerita dan audio yang telah disimak. Kita coba bareng-bareng. Nenek dan kakek adalah tokoh yang ada dalam cerita. Jadi nenek dan kakek itu tadi ada nggak di cerita tersebut? Tokohnya Nah, nenek adanya kakek aja, Bu. kakek, berarti salah atau benar gitu? Salah. Ada kesusahan ya soalnya? Yang nomor 5, Bu. Oke, nomor 5 itu ceritakan ulang dan berikan pendapatmu tentang cerita yang telah didengarkan. Tadi kan udah mendengarkan cerita, jadi nanti kamu tuh ceritakan ulang terus kasih pendapatnya kayak mana dari cerita tersebut ya. Paham? Di sini, Bu ya. Iya, baik teruskan di sini. Gimana? Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, jika sudah silakan untuk terlebih dahulu LKPD-nya. Ibu mau bertanya kepada kalian, gimana perasaan kalian setelah mengerjakan LKPD? Oke, senang. Sedih? Iya, Mas senang. Risma kenapa sedih, Risma? Capek. Oh, kalau capek kita untuk memfreshkan otak, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Oke? Bisa tepuk semangat? Bisa. Oke, tepuk semangat. Oke, Risma sudah mengerjakan LKPD-nya nih. Ibu mau bertanya kepada Risma. Ada, perasaanmu adalah tempat, kalbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Itu perkataan yang dikutip oleh siapa ya? Kakek. Oke, Peter dari kakek. Kasih aku buat Risma terlebih dahulu. Yang selanjutnya, kelompok 2. Rizka dan Nyoman. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang dibacakan oleh Rizka. Nah, di sini ada beberapa soal. Nomor 1, permasalahan apa yang terjadi dalam cerita kakek yang bijak? Kakek tua didatangi seorang anak muda yang banyak masalah, terus nggak bisa menyelesaikan masalahnya. Terus ceritakan ulang dan berikan pendapatmu tentang cerita yang didengarkan yang diceritakan oleh Nyoman.
Nah, jadi di suatu desa itu hiduplah seorang kakek tua. Kemudian di suatu hari datanglah seorang anak muda yang terlihat tampak sedih dan bingung, seperti banyak masalah. Baik, Rizka dan Nyoman, kasih aku dulu buat Rizka dan Nyoman. Yang selanjutnya, Nurul, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aulia Dewi dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban dari LKPD saya. Yang pertama, identifikasilah unsur-unsur cerita dari kisah kakek tua yang bijak. Yang pertama ada tokohnya ada kakek tua dan anak muda. Terus yang kedua alurnya menggunakan alur maju. Ketiga latarnya di pedesaan. Kemudian sudut pandang orang ketiga dan amanat, lapangkanlah hatimu dalam menghadapi masalah. Pertanyaan nomor 2, apa makna dari kalimat garam yang sama akan menjadi berbeda rasa jika ditempatkan dalam air dengan badan yang berbeda dari kisah kakek tua yang bijak? Makna dari garam itu diibaratkan sebagai permasalahan. Pertanyaan yang ketiga, kutiplah pesan yang disampaikan oleh sang kakek. Ketika engkau merasakan kegagalan dan kepahitan hidup, maka lapangkanlah hatimu agar dapat menemukan solusi yang terbaik. Kemudian yang keempat, berikan tanggapanmu dari watak si anak muda. Menurut saya, watak si anak muda itu pesimis dan putus asa. Pertanyaan nomor 5, buatlah poster berupa intisari pesan dalam cerita yang telah disimak. Boleh diperlihatkan posternya. Poster yang saya buat. Apa kalimatnya? Lapangkanlah hatimu ketika menghadapi suatu masalah. Oke, terima kasih. Aku duluan dulu. Oke, bagus sekali Nurul. Silakan duduk. Baik, anak-anak. Tadi kita sudah mengerjakan nih LKPD mengenai cerita dari kakek tua yang bijak. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal informasi dari cerita. Sebelum itu, tips gimana cara mendapat informasi dari penyimak cerita? Yang pertama itu simaklah dengan seksama. Jadi ketika kalian membaca, ketika kalian mendengarkan cerita harus disimak dengan seksama biar tahu informasi apa yang didapat dalam cerita tersebut. Kemudian pahamilah unsur-unsur cerita. Nah, yang selanjutnya adalah catat poin penting atau pesan dalam cerita. Tadi kita udah belajar, udah membaca, mendengarkan kisah kakek tua yang bijak. Unsur-unsur cerita yang ada, kira-kira tadi ada apa aja dalam cerita tersebut? Tokoh. Iya, 1 tokoh. Watak. Iya, 2 watak. Tokohnya ada siapa aja nih? Kakek. Ada anak muda. Kemudian ada watak. Watak si kakek apa? Bijak. Kalau yang anak muda? Iya, spesifik. Boleh putus asa, boleh. Kemudian latarnya di mana ya? Pedesaan. Alurnya apa? Maju. Permasalahannya apa? Ini anak muda yang bingung. Iya, anak muda yang kebingungan karena dapat permasalahan dalam hidup. Nah, jadi itu adalah unsur-unsur dari sebuah cerita. Ada yang namanya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di mana unsur intrinsik itu ada tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat dan gaya baru. Sampai sini, anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, bisa diulangi lagi kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Jadi unsur-unsur cerita itu ada apa aja? Ada tokoh. Ada tokoh, Ada Watak, latar belakang. latar, alur, tema dan sebagainya. Kemudian tips untuk mendapat agar kita bisa mengambil informasi cerita tersebut. Apa tipsnya? Yang pertama harus ngapain? Membaca teks cerita secara seksama. Iya, membaca teks cerita secara
membagikan soal yang akan kalian kerjakan secara individu. Oke, kalau sudah selesai silakan dikompos. Baik anak-anak, kita tadi udah melewati beberapa rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini. Tadi udah mengerjakan LKPD, kemudian udah menyimak materi dan mengerjakan soal. Sekarang Ibu mau memberikan kalian lembah penilaian ini berdasarkan kalian hasil kerja kelompok. Silakan kalian nilai temennya kalian ya secara objektif ya. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Gimana perasaan kalian setelah belajar bahasa Indonesia mengenal cerita? Oke, bahagia semua ya. Oke, ketua kelas silakan dipimpin doa. Semuanya siap. Baik teman-teman, sebelum pulang ke rumah masing-masing, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Belum selesai, beri salam kepada guru.